Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra dari kelas X4 nomor absen 18. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup berasal dari berbagai sumber dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan organisme baik tanaman maupun hewan yang saling berinteraksi atau satu sama lain juga dengan lingkungan di sekitarnya. Mari kita simak lebih singkat penjelasannya. Lanjut, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Sedangkan hayati itu sendiri berarti suatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman baik itu flora dan fauna, keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi, dan hal ini menjadi patokan untuk ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan selalu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi. Ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas di lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca, karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies. Hal ini ialah akan terjadinya kepunahan massal suatu spesies. Suatu catatan sejarah menunjuk bahwa setelah terjadi 5 kepunahan massal selama kehidupan berlangsung di bumi sekitaran 540 juta tahun yang lalu, eon Phanerozoikum, terjadi pertumbuhan biodiversitas yang sangat cepat. Dilanjutkan dengan pemunahan massal paling serius pada 251 tahun yang lalu, dan pemulihan yang dilakukan bahwa memakan waktu 30 tahun kemudian. Pemunahan massal yang terakhir kali ada sehingga kini yaitu kepunahan Paleogen yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini menjadi karena adanya di dalam yang punah, yaitu hewan dinosaurus. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati yaitu dibagi menjadi 3. 1. Tingkat gen. Yang kedua adalah tingkat spesies. Yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Tingkat gen adalah dikarenakan tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunan yang berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada suatu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi nama ilmiah yang sama serta perbedaan morfologi yang tidak selalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan ialah seperti padi, yang kedua mangga, yang ketiga adalah durian. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan adalah seperti anjing, kucing, dan sapi. Dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, peningkatan dapat menjadi lewat persilangan aliansi hibridisasi antar organisme atau spesies dengan sifat berbeda serta perbudayaannya. Yang kedua adalah tingkat spesies. Tingkat spesies adalah satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok sebagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat.
Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, semakin tinggi pun spesiesnya. Misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan ialah seperti jeruk bali, jeruk nipis, jeruk manis, dan juga pisang buah dan pisang serat. Yaitu tingkat family dibagi menjadi seperti padi, jagung, alang-alang, dan kunyit dan jahe. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan adalah tingkat genus, yaitu seperti kucing leopard dan kucing hutan, sapi berpunuk, dan sapi asli Indonesia. Tingkat family yang yaitu adalah seperti kerbau, serigala, dan rubah. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menepati suatu daerah dan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem dibagi menjadi 6, yaitu 1. Ekosistem lumut. Yang kedua yaitu ekosistem hutan konifer. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Yang keempat yaitu ekosistem padang rumput. Yang kelima yaitu ekosistem gurun. Yang keenam yaitu ekosistem pantai. Hal tersebut dikarenakan wujud vegetasi merupakan sebuah cerminan dari penampakan luar negeri dari interaksi yang terjadi di antara dua tumbuhan, seperti hewan serta lingkungannya. Lanjut, manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Misalnya saja burung gelatik yang hidup di Kepulauan Galapagos. Pada mulanya burung ini berasal dari tempat yang sama di Amerika Selatan. Oleh karena itu hidupnya berpindah-pindah dan menghuni tempat yang berbeda. Lama-kelamaan burung gelatik mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lingkungannya yang baru. Gramedes. Selanjutnya, bidang pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuh energi dan nutrisi makhluk hidup, khususnya manusia. Wajib memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas mereka. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memberi pilihan bagi manusia dalam memilih makanan jenis apa yang dibutuhkan. Sesuai sesuatu penelitian, negara kita setidaknya punya ratusan jenis tanaman yang penghasil bahan pangan seperti sayur dan buah. Tercatat 400 spesies penghasil buah dan 370 spesies penghasil sayuran, serta 55 penghasil rempah dan yang lainnya. Tercatat pula bahwa di negara kita tumbuh 70 jenis spesies penghasil umbi yang tertentu makin menambah keanekaragaman yang ada. Biodiversitas hewan pun tak kalah menakjubkan karena di sini tinggal ratusan spesies hewan penghasil daging dan susu serta kulit. Manusia dapat memperoleh sumber karbohidrat dan jagung dan gandum dan berbagai jenis umbi seperti talas. Baik, itu dia presentasi dari saya, yaitu Muhammad Chandra Saputra, tentang keanekaragaman hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.